楠楠打得好，楠楠真棒。看往树林方向撤退！ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Solen 2 bagian 5 ya guys ya. Dan di bagian kali ini kita bakalan bahas nih gimana sih awal mula Hu Yuho menjadi anggota 7 Monster Shrek. Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Beberapa saat kemudian, setelah membeli beberapa barang yang mereka butuhkan, Hu Yuho bersama Wang Dong memutuskan untuk kembali ke asrama. Bahkan merasa ada yang janggal, Yu Hao lantas meminta Wang Dong untuk berhati-hati dan tiba-tiba... Di tengah perjalanan, sosok mencurigakan ini langsung memulai aksinya untuk menyerang Yu Hao dan Wang Dong, sehingga terjadilah baku hantam super menegangkan. Bahkan meski Yu Hao sudah menggunakan deteksi spiritual, mereka masihlah kesulitan untuk menghadapinya. Nah, ternyata bukan hanya satu orang, melainkan ada 6 Masteroi yang menargetkan mereka, sehingga baik Yu Hao dan Wang Dong lantas memutuskan untuk melarikan diri. Pasalnya mereka tidaklah mungkin memiliki peluang untuk menang. Menyadari orang-orang yang mengejar mereka ternyata 5 orang Raja Jiwa dan 1 orang Kaisar Roh 6 Cincin, Yu Hao lantas melepaskan tanda bahaya murid inti akademi. Hal ini jelas membuat ke-6 orang ini terlihat panik. Pasalnya tanda tersebut seharusnya hanya dimiliki murid halaman dalam. Oleh sebab itu, sebelum bantuan Akademi Shrek tiba, mereka berambisi untuk segera membunuh kedua orang tersebut. Meski sempat berhasil menekan para pengejar dengan alat roh, namun dikarenakan sepatu pendorongnya sudah mencapai batas, Yu Hao lantas meminta Wang Dong untuk terbang lurus ke atas, di mana Yu Hao berniat untuk menggunakan teknik domain abadi dari tulang Robing Earth. Sayangnya, dengan level kultivasi Hu Yuho saat ini, teknik domain tersebut tidaklah mampu menjatuhkan satupun musuhnya, hanya bisa memperlambat mereka saja, sehingga mengharuskan mereka untuk kembali melarikan diri menuju gerbang akademi. Terlebih lagi, kekuatan Ro Yuho dan Wang Dong sudah hampir mencapai batasnya. Akan tetapi, belum sempat memasuki gerbang, Kaisar Jiwa tiba-tiba memblokir mereka dan langsung mengeluarkan teknik keenamnya. Meski Beibe, Susansi, dan Chiang Nanan telah menuju lokasi mereka, namun mereka tidaklah mungkin tepat waktu untuk memblokir serangan tersebut. Sehingga dengan sisa-sisa kekuatan terakhir, Yu Hao dan Wang Dong lantas menggunakan teknik fusi roh jalan emas. Secara bersamaan dengan kejadian menegangkan ini, Ma Xiao Tao akhirnya tiba di tempat ini untuk membantu mereka, di mana dia terlihat kesal kepada orang-orang tersebut. Berani-beraninya mereka menyerang murid Akademi Shrek. Menyadari orang di depan mereka tidaklah biasa, ke-6 orang ini lantas berniat untuk melarikan diri. Namun jelas Ma Xiao Tao tidaklah akan membiarkan hal tersebut.看往树林方向撤退！ Kemampuan Ma Xiao Tao ini layak disebut sebagai anggota tim inti 7 Monster Shrek saat ini. Pasalnya meski menghadapi 6 Mastro sekaligus, serta berada di level yang tidak jauh darinya, dia dengan sangat mudah dan santuy membantai mereka satu persatu.
Di momen ini, Bebe juga unjuk gigi menghalau salah satu Master Roh yang berniat melarikan diri. Meski musuh yang dia hadapi memiliki 5 cincin roh, tapi Bebe terlihat tidaklah kesulitan untuk melawannya. Bahkan kali ini, dia sudah memiliki 4 cincin roh dan langsung menunjukkan kemampuan barunya yang disebut sundulan naga berbrand. Di sisi lain, Jiang Nanan juga nggak mau kalah. Dia juga ternyata sudah memiliki 4 cincin roh sama seperti Bebe, serta langsung menunjukkan kelincahannya dan gerakan indah sama seperti teknik yang pernah ditunjukkan Ratu Xiaowu di season 1 sebelumnya. Nana 打得好，Nana 真棒。 Tepat di saat hanya tersisa seorang diri serta tidak memiliki peluang melarikan diri, si Kaisar Jiwa pada akhirnya memutuskan untuk melakukan duel melawan Ma Xiaotao, melepaskan teknik andalan tebasan api. Tapi sayangnya roh pelindung Ma Xiaotao merupakan atribut api tertinggi, sehingga serangan itu tidaklah mungkin bisa berduel melawannya. Nah, ternyata para petinggi akademi terlihat memantau jalannya baku hantam barusan. Meski mereka terpukau melihat kemampuan para murid, namun jika Ma Xiaotao datang terlambat, Yu Hao dan Wang Dong mungkin udah koit. Tetua Lin beranggapan, jika ke-6 orang itu diperintahkan oleh orang-orang dari akademi, maka orang itu haruslah dihukum mati. Mengesampingkan pendapat Ketua Lin, baik Yan Shaoze dan Zoe justru masih terpukau dengan kerjasama Wang Dong dan Yu Hao. Pasalnya mampu bertahan dari kepungan 6 orang musuh dengan level yang cukup tinggi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bahkan teknik fusi yang sebelumnya mereka tunjukkan benar-benar luar biasa. 查清楚幕后真凶时到史莱克学院头上。 Menyadari kalau para pengejar tidak memiliki identitas yang kemungkinan merupakan pembunuh bayaran, Ma Xiaotao lantas bertanya kepada Yu Hao dan Wang Dong, apakah mereka pernah menyinggung orang lain baru-baru ini. Meski tidak mengatakan orangnya siapa, namun baik Yu Hao dan Wang Dong jelas sangat mengingat orang yang mereka singgung baru-baru ini adalah Dai Huabin, putra istana Adipati Harimau Putih. Singkat cerita, tidak ingin Baya kembali datang ke tempat ini, para senior lantas meminta mereka berdua untuk segera memasuki Akademi Shrek. Pagi harinya, meski Akademi Shrek belumlah bisa memastikan siapa dalang di balik penyerangan mereka, namun dikarenakan Huo Yuhao sudah mengetahuinya, tanpa bantuan dari Akademi sekalipun, di masa depan dia pastilah akan membalaskan dendamnya ini. Tidak berselang lama, ketika Yu Hao dan Wang Dong baru saja memasuki ruangan kelas, Ma Xiaotao ternyata sudah menunggu mereka. Bahkan dia langsung membawa Yu Hao meninggalkan tempat ini. Melihat kejadian barusan, Sky Dream dan Bing Er lantas beranggapan, apakah Ma Xiaotao ingin menindas Yu Hao? Jika benar, maka Bing Er tidaklah akan membiarkan wanita itu pergi hidup-hidup. Akan tetapi nyatanya, tujuan Ma Xiaotao membawa Yu Hao bukan untuk menindasnya, melainkan meminta bantuan Yu Hao menekan api jahat di dalam dirinya. 马学姐，你怎么了？宇浩，我受不了了。 Api jahat di dalam tubuh Ma Xiaotao membuatnya benar-benar lepas kendali, membuat Yu Hao tidak memiliki pilihan selain menggunakan kekuatan Bing Er untuk menekan kekuatan api jahat seniornya tersebut, sehingga menimbulkan bentrokan dua energi dan membuat Yu Hao sampai tidak sadarkan diri. Selama Yu Hao tidak sadarkan diri dan kehabisan kekuatan roh, Sky Dream dan Bing Er menjelaskan, Ma Xiaotao memberikannya pil emas 10.000 tahun. Dengan bantuan kultivasi api ponik, maka pil tersebut benar-benar sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Bahkan hanya dalam waktu singkat, seluruh cincin roh Yu Hao berevolusi. Setiap cincin roh setara dengan 2.200.000 tahun. Yu Hao sendiri juga bisa merasakan kekuatan rohnya mendekati level 27.
Tidak berserang lama, Wang Dong tiba-tiba menghampiri mereka. Dia ini terlihat cemburu dengan kedekatan Yu Hao dan Ma Xiaotao. Waduh, anak Tangsan ngambekkan ya guys ya. Lebih parahnya lagi, meski Yu Hao sudah menjelaskan kalau dia cuma membantu Ma Xiaotao, Wang Dong tidaklah memperdulikannya. Tujuannya menemuinya hanya untuk memanggilnya. Pasalnya guru Zoe meminta mereka untuk segera berkumpul. Nah ternyata tujuan Zoe memanggil murid inti kelas 1 untuk menyampaikan sebuah informasi di mana akademi akan mengadakan kompetisi bagi murid inti halaman luar, bahkan langsung dipimpin oleh Elder Swan. Dari 27 murid inti nantinya akan dipilih 7 orang terbaik untuk menjalankan misi rahasia. Sebagai kelas terbaik di tahun kedua, salah satu di antara mereka haruslah menjadi salah satu dari 7 yang terbaik. Keesokan harinya, seluruh murid inti halaman luar terlihat mendatangi pusat akademi untuk mengikuti arahan dari para dekan Akademi Shrek. Elder Swan menjelaskan, tidak ada peraturan dalam kompetisi. Mereka semua bebas melakukan pertarungan sesuka hati. Jika mengaku kalah atau diselamatkan, maka akan langsung tereliminasi. 7 orang yang tersisa akan langsung dinyatakan sebagai pemenang. Setelah Elder Swan menjelaskan hal tersebut, tempat ini tiba-tiba berubah menjadi sebuah labirin. Dijelaskan, setelah labirin terbentuk, seluruh murid akan ditempatkan di lokasi yang berbeda-beda, sehingga pastilah akan bertemu lawan acak. Pada saat yang sama, labirin akan menyusut sampai bagian pusat. Baru saja memasuki tempat ini, Wang Dong secara mengejutkan harus menghadapi murid senior yang memiliki roh pelindung laba-laba berwajah manusia. Bahkan memiliki bentuk seperti tulang roh 8 tombak laba-laba bapaknya. Kejadian ini juga membuat Elder Swan terkejut. Pasalnya laba-laba manusia hanyalah hidup di era leluhur Tangsan. Namun setelah 10.000 tahun berlalu, ternyata saat ini laba-laba manusia bisa menjadi roh pelindung manusia. Ya bisa dibilang, laba-laba berwajah manusia merupakan binatang roh langka di generasi saat ini ya guys ya. Singkatnya, baku hantam terus berlanjut. Nanan dan Baby lagi-lagi menghadapi 2 murid wanita yang menargetkan mereka. Kali ini, kedua musuh terlihat mulai serius serta menekan Baby dan Nanan tanpa henti. Bahkan ketika Baby mencoba memblokir teknik serangan bunga matahari, hal itu justru membuatnya terjebak dan tidaklah bisa bergerak selama 5 detik. Namun ketika salah satu musuh mencoba mengambil kesempatan menjatuhkan Baby, Susansi terlihat tiba di tempat ini menggunakan perisai Xuanming untuk memblokirnya. Sementara itu, Wang Dong masihlah terlihat disibukkan melawan murid dengan roh pelindung laba-laba berwajah manusia. Semakin lama melakukan duel baku hantam, perasaan Wang Dong mulai tidak nyaman. Bahkan si murid terus-menerus menyerangnya menggunakan teknik jaring laba-laba. Tepat ketika si murid merasa di atas angin kalau Wang Dong tidak lagi memiliki peluang melarikan diri dari sangkar laba-laba, si murid lantas berniat untuk mengakhiri baku hantam. Namun ternyata hal ini memanglah tujuan Wang Dong memancingnya mendekat, sehingga dia bisa melepaskan teknik ketiganya, sebuah serangan area yang dikompres menjadi serangan target tunggal. Desa Dewa Bin berhasil menjatuhkan 1 orang murid dan hanya menyisakan 19 murid, labirin terlihat menyusut. Menurut para dekan, semakin dekat para murid dengan area pusat labirin, maka ujian akan menjadi semakin sulit. Pasalnya pertarungan penentu akan terjadi di tempat tersebut. Sementara itu, Baby lagi-lagi bernasib apes. Dia kali ini terkepung oleh aliansi 12 Mastro yang dipimpin oleh Dai Hua Bin.
Meski Dai Huabin sempat memuji Bei Bei memiliki raw pelindung serangan tingkat atas sama seperti dirinya, namun dikarenakan Bei Bei merupakan salah satu dari 4 murid senior terkuat yang memiliki 4 cincin roh, maka Dai Huabin mau tidak mau memanglah harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Bahkan langsung meminta seluruh anggota untuk menyerangnya secara bersamaan. Tapi tiba-tiba... Pada awalnya, Dai Huabin menawarkan kepada Susansi untuk bergabung bersamanya menjatuhkan Bei Bei. Pasalnya mereka berdua terkenal sebagai rival abadi. Akan tetapi pada dasarnya, kedua orang ini merupakan sahabat baik, sehingga tawaran Dai Huabin langsung ditolak mentah-mentah. Terlebih lagi, Susansi sendiri ingin melihat kerjasama antara dirinya dan Bei Bei. Pertahanan dan serangan terkuat menjadi satu tim. Secara bersamaan dengan hal ini, Jiang Nanan juga tiba di tempat ini dan disusul dengan kemunculan He Caito. Lagi dan lagi, Dai Huabin mencoba membujuk serta meminta He Caito untuk bergabung dengan timnya. Namun sayangnya dikarenakan Caito sudah mengetahui kalau Dai Huabin adalah musuh Wu Yuhao, maka dia jelas memihak kepada tim Susansi. Dikarenakan saat ini labirin sudah mulai bergerak, serta mereka juga tidaklah memiliki kesempatan untuk menghadapi 12 peserta sekaligus. Baik Bei Bei dan Jiang Nanan meminta Yuhao bersama 2 rekannya untuk segera meninggalkan tempat ini. Sementara dirinya dan Susansi akan mengambil inisiatif menyerang, sehingga bisa memberikan waktu kepada mereka untuk melarikan diri. Yuhao justru menolaknya. Dia beranggapan, selama mereka masihlah memiliki peluang, maka pastilah bisa membalikan keadaan. Bahkan dia juga memiliki sebuah rencana, meminta keempat senior menarik perhatian, sementara dirinya akan menyusun strategi. Menyaksikan pertarungan tersebut membuat tetua Zhuang terlihat heran. Meski beberapa murid telah tereliminasi dan hanya tersisa 19 murid saja, akan tetapi bagaimana mungkin Bei Bei justru memilih bertarung berpisah. Terlebih lagi baik Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao juga tidak melakukan pertarungan. Di saat Mujin beranggapan strategi seperti ini sangat mengecewakan, sebuah fakta menarik terungkap. Sebelum melakukan baku hantam, Yuhao mengatakan kepada seluruh anggotanya, karena Dai Huabin memiliki dendam pribadi kepadanya, maka orang itu pastilah akan menargetkan dirinya. Oleh sebab itu, Yuhao meminta keempat seniornya untuk menarik perhatiannya. Bahkan menurutnya, dengan adanya kuali spiritual Xiao Xiao, maka mereka bisa menahan serangan Dai Huabin, lalu menggunakan bantuan deteksi untuk melihat keadaan sekitar, sehingga keempat seniornya bisa menarik murid ke tengah labirin. Meski mereka kalah jumlah, namun jika rencana tersebut berjalan lancar, maka hal ini bisa mereka manfaatkan untuk membalikan keadaan. Tepat di momen ini, ketika anggota Dai Huabin merasa di atas angin, kalau pihak musuh tidak lagi memiliki peluang untuk melarikan diri, bahkan ingin menyerang mereka secara bersamaan, tanpa terduga baik Yuhao bersama Wang Dong menggunakan teknik Fushiro Jalan Surgawi. Pasca pertarungan, para murid bersama para guru sempat dibuat terkejut dengan kejadian barusan. Bahkan Zoe beranggapan, ternyata rencana sebelumnya memanglah berdasarkan perintah Yuhao, di mana Bei Bei bersama 3 rekannya sengaja memancing anggota Dai Huabin bergerak ke arah sejajar, sehingga kedua murid kesayangannya tersebut bisa melepaskan teknik Fushiro. Meskipun teknik ini penuh dengan resiko, akan tetapi merupakan sebuah taktik luar biasa. Singkatnya, dengan hasil seperti ini, wasit lantas mengumumkan jika He Caito, Susansi, Jiang Nanan, Bei Bei, Xiao Xiao, Wang Dong,
dan Huo Yuhao menjadi 7 orang murid terbaik dalam kompetisi murid inti halaman luar. Setelah kompetisi selesai, Elder Swan telah mengumpulkan ke-7 murid terbaik dan bertanya kepada mereka, kenapa di gerbang akademi selalu ada patung Tang San dan ke-6 rekannya. Bei Bei dan Xiao Xiao lantas menjawab, selain ke-7 orang itu adalah murid yang diakui akademi, mereka juga adalah murid pertama yang mewakili akademi dalam kompetisi Elite Master benua Doulo. Dengan alasan tersebut, setiap kali Akademi Shrek mengikuti turnamen elit antar akademi yang diadakan setiap 5 tahun sekali, ke-7 murid yang terpilih akan mendapatkan gelar 7 Monster Shrek. Susan Si mengatakan, menurut rumor yang dia dengar, 7 Monster Shrek generasi saat ini sangatlah luar biasa, terdiri dari 7 murid halaman dalam, Ling Luochen, Sisi, Yao Hao Xuan, Gong Yang Mo, Ma Xiu Tao, Dai Yua Heng, dan Chen Zifeng. Elder Xuan lantas menjelaskan, tujuan kompetisi diadakan dan memilih 7 murid terbaik memanglah ingin menjadikan mereka bertuju sebagai tim cadangan 7 Monster Shrek. Waduh, di sini ya guys ya, awal mula perjalanan seru King Huo Yuhao dimulai ya kan. Singkat cerita, ketika hanya tersisa Yu Hao dan Wang Dong, Elder Swan langsung mencoba mengorek informasi. Meski penampilan mereka berdua sangat mengejutkan, tapi bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan waktu yang tepat untuk melepaskan serangan fusi roh jalan emas, bahkan menempatkan musuh dalam posisi sejajar. Tidak banyak bebacot, Yu Hao langsung menunjukkan kemampuan deteksinya kepada Elder Swan. Kejadian ini jelas benar-benar mengejutkan Elder Swan, bahkan membuatnya semakin heran. Bagaimana mungkin kemampuan seperti ini hanya dihasilkan oleh cincin roh 10 tahun? Untuk memastikan hal itu, Elder Swan lantas menggunakan tekanan kekuatan roh untuk mengetahuinya. Pasalnya kemampuan seperti itu seharusnya hanyalah dimiliki oleh cincin roh 10.000 tahun ke atas. Bahkan dia beranggapan, apakah Yu Hao merupakan binatang roh yang berevolusi menjadi manusia? Huo Yu Hao lantas membuat sebuah alasan kalau mata rohnya bermutasi setelah mempelajari teknik mata iblis ungu dari Sekte Tang, sehingga bisa menciptakan kekuatan serangan. Meski masihlah ragu dengan alasan tersebut, namun untuk saat ini, Elder Swan tidaklah mempermasalahkannya, serta meminta mereka untuk mempersiapkan diri. Dia juga berharap 5 tahun ke depan, baik Yu Hao dan Wang Dong bisa menjadi tim inti 7 Monster Shrek. Sore harinya, ketika Huo Yu Hao dan Wang Dong kembali berkumpul dengan seluruh anggotanya, mereka semua telah memuji bakat Yu Hao dan Wang Dong. Pasalnya mereka berdua telah berkontribusi sangat banyak. Yu Hao menjelaskan, fusi rohnya dan Wang Dong tidaklah akan ada artinya tanpa kerjasama. Sehingga kemenangan bukanlah berkat dirinya, melainkan karena kerjasama tim. Tidak ingin terus membahas masalah kompetisi sebelumnya, Susan Si langsung meminta seluruh anggota untuk menyebutkan tanggal lahir, sehingga bisa dijadikan acuan urutan anggota, sama seperti anggota Dewa Tang San sebelumnya. 10月28、9月24日、11月26、12月23号，香香4月10号5月27号，我是4月24。 Beberapa saat kemudian, setelah berdiskusi dengan Baby, Hei Chaito juga ternyata sudah menyadari kemiripan senjata rahasia dan alat roh, sehingga memiliki peluang untuk dikombinasikan. Hal ini sangatlah mirip dengan rencana Huo Yuhao sebelumnya. Dengan adanya alasan tersebut, serta ingin memperdalam kedua senjata, Hei Chaito lantas memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang. Malam harinya, Tang Ya telah mengadakan pesta ikan bakar untuk menyambut bergabungnya Hei Chaito ke sektenya. Pada awalnya, Wang Dong telah ingin bertanya kepada Susan Si, namun dikarenakan Wang Dong tidaklah memanggilnya dengan sebutan senior ketiga, sempat membuatnya merasa kesal. Hal ini lantas membuat Wang Dong terlihat bingung. Pasalnya Susan Si bukanlah anggota dari Sekte Tang. Jadi kenapa dia harus memanggilnya dengan sebutan senior? Terlebih lagi pesta ini merupakan acara penyambutan Hei Chaito.
Ucapan yang dilontarkan Wang Dong barusan lantas menarik perhatian Beibe, sehingga dia menawarkan kepada Susansi untuk bergabung ke Sekte Tang. Namun Susansi justru beralasan, jika Jiang Nanan mau bergabung, maka dia akan sukarela mengikutinya. Nah, dikarenakan perdebatan ini tidaklah terlalu penting, Beibe lantas mengalihkan pembicaraan, serta membahas mengenai latihan yang akan mereka jalani di bawah bimbingan Elder Suan. Singkat cerita, setelah melakukan latihan selama 1 bulan di bawah bimbingan Elder Suan, kekuatan Roy Yuho saat ini hampir menembus level 28, sementara Xiao sudah mencapai level 29. Meski Elder Suan sempat memuji hasil latihan tersebut, namun dikarenakan turnamen akan diadakan 10 hari lagi, Elder Suan bertujuan untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk terus mengasah kemampuan para anggota, bahkan mempertemukan tim inti dan tim cadangan 7 Monster Strike. Setelah kedua tim bertemu, Elder Suan lantas meminta para senior memperkenalkan diri. Masio tahu level 67 tipe penyerang, Dai Waheng level 64 tipe penyerang, Sisi level 56 tipe kecepatan, Gong Yangmo level 59 tipe dukungan, Chen Yifeng level 57 tipe kecepatan, Ling Luochen level 55 tipe kontrol, dan Yao Hao Suan level 55 tipe dukungan. Nah, dikarenakan 7 Monster Strike cadangan maupun inti sudah saling mengenal satu sama lain, Elder Suan bertujuan untuk mengadakan pertandingan persahabatan. Ucapan barusan jelas mengejutkan Wang Dong dan Yu Hao. Pasalnya, jika memang latihan tersebut mengharuskan mereka menghadapi tim inti, kemungkinan besar 7 Monster Strike cadangan tidaklah memiliki peluang untuk menang. Tapi nyatanya, dugaan kedua seculi ini salah besar, di mana Elder Suan mengatakan jika pertarungan ini akan dipilih secara acak. Oleh sebab itu, dia meminta Dai Waheng membeli 3 anggota inti serta 3 anggota cadangan, sedangkan Ma Xiao Tao diharuskan memilih 2 anggota inti dan 4 anggota cadangan. Singkatnya, setelah mengerti dengan ucapan barusan, Ma Xiao Tao lantas menunjuk Gong Yangmo serta Yu Hao sebagai orang pertama untuk bergabung ke timnya. Melihat Yu Hao berjalan ke arah Xiao Tao, jelas membuat Wang Dong terbakar api cemburu. Bahkan menurut analisanya, Ma Xiao Tao pastilah berniat melindungi Yu Hao dalam pertandingan nantinya. Di momen ini juga, Wang Dong sempat beranggapan jika Ma Xiao Tao pastilah tidak akan memilihnya. Namun siapa sangka Xiao Tao justru memilihnya. 笨蛋，你果然来了。贝贝， Tidak berselang lama, Gong Yangmo terlihat kecewa dengan keputusan Ma Xiao Tao. Kenapa lebih mementingkan Yu Hao daripada Ling Luochen? Pasalnya dengan adanya Yao Hao Suan, mereka sangatlah sulit untuk menargetkan Ling Luochen sebagai tipe kontrol musuh. Ucapan barusan jelas membuat Ma Xiao Tao kesal. Pasalnya saat ini bukanlah waktu untuk mempermasalahkan susunan anggota, sehingga lebih baik mereka fokus dalam rencana, di mana dia menugaskan Sisi bersama Beibe untuk menjatuhkan Chen Zifeng, serta mengamati pergerakan Ling Luochen dan Yao Hao Suan. Sementara Hecha itu bertugas untuk melepaskan serangan area, kemudian menyerahkan kunci kemenangan kepada Yu Hao untuk mengontrol tim. Singkat cerita, setelah kedua pemimpin sudah menentukan strategi, Wang Dong telah menghampiri Ma Xiao Tao dan bertanya, bukankah sebelumnya 7 Monster Strike inti memiliki murid divisi Alatro, namun saat ini dia tidak melihatnya? Ma Xiao Tao mengatakan, awalnya memang ada, tapi setelah dirinya bergabung dengan 7 Monster Strike, murid tersebut tersingkir olehnya. Dengan kata lain, Ma Xiao Tao lah pengganti dari murid dari divisi Alatro tersebut ya guys ya. Mendengarkan ucapan barusan, jelas membakar api semangat dalam diri Hecha itu, sehingga dia bertekad untuk membuktikan bahwa murid divisi Alatro layak menjadi anggota 7 Monster Strike. Wadidaw, gimana guys alur ceritanya? Epic parah ya guys ya. Dan kita udah sampai di bagian 5 ya guys ya. Kurang lebih di episode 30-an ke atas ya guys ya. Dan perjalanan serius Wo Yu Hao di alur cerita Solen 2 akan segera dimulai ya guys ya. Dimana dengan bergabungnya Wo Yu Hao menjadi tim cadangan 7 Monster Strike,
dia juga akan mengikuti kompetisi Elite Benua dulu ya guys ya. Dan dari situlah benar-benar ending yang sangat-sangat seru dimulai ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video selanjutnya. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye-bye.